Terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang draft SE OJK yang sudah beredar di pasar sampai saat ini ya. Jadi memang saya melihat ada banyak hal positif yang bisa mendorong supaya industri ini lebih baik ke depan. Ketentuan itu misalnya ketentuan mengenai minimum uang pertanggungan, dan ketentuan ini tentunya akan mendorong perusahaan asuransi itu untuk mendorong adanya unsur proteksi. Di sisi lain, adanya ketentuan yang akan mengatur mengenai jumlah maksimum ya untuk ilustrasi. Menurut saya juga sangat-sangat baik, sehingga nanti perusahaan asuransi jiwa itu tidak lagi berkompetisi mengenai unsur investasi gitu ya, sehingga bisa lebih fokus kepada unsur proteksi. Dan ditambah lagi dengan ketentuan mengenai welcome call kepada seluruh nasabah itu tentunya akan sangat baik ya, dan ini menurut saya dan beberapa ketentuan ini akan sangat baik untuk mendorong supaya ke depan memang unit link ini diposisikan untuk memberikan proteksi yang lebih kepada nasabah. Dan kalau itu mendorong proteksi, tentunya cara-cara menjualnya akan semakin baik. Jadi bukan lagi mengemukakan unsur-unsur investasi. Nah, memang kalau terkait dengan unsur rekaman ini, saya melihatnya memang ini adalah sebenarnya ada di belakang gitu ya. Karena unsur rekaman ini kan sebagai alat nanti penunjang, alat tambahan untuk membuktikan apa yang sudah disampaikan kepada nasabah. Saya sebenarnya lebih melihat bahwa akan lebih baik dengan pengaturan yang ada sekarang ini, sebenarnya sudah cukup baik untuk coba memitigasi risiko adanya mis-selling tadi. Jadi dengan uang pertanggungan yang cukup tinggi, ada minimumnya, kemudian dengan pengaturan tingkat suku bunga, sehingga kita tidak lagi mendorong mengemukakan investasi, kemudian ada welcome call kepada seluruh nasabah, dan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh industri asuransi jiwa terutama, memang ini menurut saya sudah cukup ya untuk memitigasi risiko ini. Nah, di sisi lain memang rekaman ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul adalah apakah kemudian kualitas rekaman ini bisa dipakai pada saat pembuktian di pengadilan gitu ya. Apakah itu akan diakui? Kemudian kalau itu diakui, bagaimana perusahaan asuransi mengambil rekaman itu? Apakah bisa melalui handphone, kualitasnya seperti apa? Hal-hal ini memang yang sedang didiskusikan di di industri dan juga disampaikan kepada teman-teman di OJK gitu ya. Kemudian nanti isu lainnya adalah bagaimana kita menyimpan. Nah, kalau kita mau menyimpan ini tentunya perusahaan asuransi tidak mungkin akan menyimpan di dalam server yang hard server gitu ya. Tentu akan lebih mendorong kepada cloud. Di cloud ini seperti apa itu juga ini menjadi pertanyaan. Jadi memang hal-hal ini yang mungkin perlu dicermati lebih jauh. Sementara tujuan itu adalah sebenarnya untuk membuktikan apa yang disampaikan di depan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi mungkin itu saya melihatnya seperti itu. Terima kasih. Pak, tapi kalau yang tadi Anda katakan juga soal yang sejauh ini sudah bagus begitu untuk melakukan proteksi terhadap apa yang selama ini berjalan juga. Kalau dievaluasi Pak, seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya, memang kalau saya lihat ada bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh teman-teman di industri asuransi ya. Pak Hengki, kalau kita lihat perjalanan untuk asuransi jiwa jelang akhir tahun 2021, seperti apa sih Pak evaluasinya dan juga tantangan apa Pak yang dihadapi untuk pemasaran produk asuransi jiwa Pak? Ya, kalau kita lihat data industri Mas, per Q3 2021, dari sisi pendapatan premi sendiri, asuransi jiwa meningkat sekitar 11,5%. Kemudian kalau dari sisi jumlah polisnya sendiri meningkat sekitar 14,5%, kemudian jumlah tertanggungnya meningkat sekitar 5,3%. Dari situ artinya menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah dibandingkan dengan tahun 2020 paling tidak sudah ada peningkatan daya beli atau recovery dari sisi daya beli masyarakat. Dan yang kedua, kondisi pandemi ini tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Jadi memang kalau dilihat dari sini, tren yang kita lihat dari 2020 ke 2021 itu sangat positif. Demikian pula kami menatap 2022 dengan sangat positif juga. Memang perlu ada transformasi karena bagaimanapun semua industri bukan hanya industri asuransi jiwa, tapi semua industri dengan kondisi pandemi ini perlu melakukan transformasi. Transformasi itu kenapa perlu dilakukan? Karena tentunya customer behavior-nya sendiri, perilaku nasabahnya sendiri sudah berubah. Sekarang ini mau tidak mau kita tidak bisa menghindar dari proses digitalisasi. Kita perlu menyongsong proses digitalisasi ini, semua industri. Karena saat ini interaksi dengan nasabah tentunya secara face to face akan lebih terbatas, orang akan membatasi diri untuk tidak ketemu langsung, kemudian orang akan lebih nyaman untuk melakukan interaksi melalui channel-channel yang sifatnya online atau digital, seperti itu.